Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita mohon pertolongan di dalam doa. Kita berdoa. Menikmati alam ciptaan Tuhan yang indah di tempat ini, menyatukan dalam kasih sayang dan anugerah Tuhan. Pemuda Gepil Klasis Woturau Tanah Lali dalam perayaan Paskah hari ini. Kami puji dan muliakan Tuhan karena kebesarannya yang memungkinkan kami boleh bertemu dalam suasana sukacita Paskah pada hari ini. Karena itu ya Bapa, pujian syukur kami persembahkan kepada Tuhan. Dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami memohon hikmat yang dari Allah untuk kami bisa membaca dengan baik firman Tuhan, untuk bisa mendengar dengan baik firman Tuhan, untuk selanjutnya kami mampukan untuk memperlakukannya dalam kehidupan nyata kami sebagai anak-anak Tuhan. Ya Roh Kudus, bekerjalah atas kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami datang berdoa dan mengucap syukur kepadanya. Amin. Bacaan kita dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-15 pada ayatnya yang ke-13. Yang kita baca bersama-sama Yohanes 15 ayatnya yang ke-13. 2-3. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan bacaan yang kedua saya mau disampaikan oleh seorang pemuda atau pemudi tanpa lihat teks. Karena ayat ini sudah sering dibacakan. Dari silakan di situ saja. Yohanes 3 ayatnya ke-16, firman Tuhan berbunyi demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Amin. Kita berikan tepuk untuk bangsa yang muda. Ya, menyampaikan ayat firman Tuhan dari Yohanes di ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Shalom. Saya senang sekali ada di tengah-tengah pemuda dan pemudi saat ini, dan saya pun merasa semakin muda. Ya, karena ada di tengah-tengah pemuda dan pemudi. Begitu juga Bapak Pendeta yang merasakan Bapak merasa muda. Ya. Dan tema kita dalam perayaan Paskah hari ini adalah tentang cinta. Ada yang datang dengan cintanya? Tema Paskah kita pada hari ini adalah tentang cinta. Saudara-saudara pemuda dan pemudi yang kasih Tuhan, berbicara soal cinta adalah sesuatu yang tidak pernah lengkap oleh waktu. Benar atau betul? Benar atau betul? Tidak pernah lengkap oleh waktu. Dan menjadi sesuatu pembahasan yang disenangi oleh banyak orang. Disenangi oleh banyak orang berbicara cinta. Ya, televisi juga banyak yang berbicara tentang cinta Indonesia, sampai lainnya menangis. Menangis karena cinta. SCTV ya, anak-anak muda remaja pasti senang karena sana juga banyak berbicara cinta. Oleh karena itu ada pemuda dan pemudi mau menyampaikan apa itu cinta. Apa itu cinta?
bukanlah kekecolan tapi ya. Cinta yang sesungguhnya yang pemuda tahu apa itu cinta. Iya, dari Patila. Ya. Betul masih dia menikmati cinta dari orang tua. Iya. Dari Pabali. Apa itu cinta? Apa itu cinta? Tapi semua sudah tahu cinta toh? Tahu dalam hati. Ya, apa itu cinta? Sehingga kita salah nanti ketika kita mencinta atau cinta tadi. Ya, apa itu cinta? Kasih sayang, apa lagi? Apa itu? Apa dari dan mau begini? Saya tidak tahu. Apa itu? Jawab. Apa itu? Apa lagi sarangi? Apa itu? Coba dalam bahasa Indonesia karena saya tidak tahu bahasa yang begitu. Apa? Ya, seperti itulah yang dimaksud oleh bahwa dari mana lagi sebenarnya? Apa itu cinta? Ya. Lambar itu mana? Lambar itu. Apa itu cinta? Cinta. Ya. Cerita cinta tiada arti. Cinta. Ada? Saudara-saudara, kalau menurut bahasa Indonesia, cinta itu diartikan adalah sayang sekali, suka sekali. Ya, karena saya di sini bergabung masih ada tempat di sini. Ya, mari di sini bergabung. Agar simpan saja pelanggan yang mengisi orang saja yang gabung di sini. Ya, sekali lagi kalau menurut kamus bahasa Indonesia, cinta itu adalah sayang sekali, suka sekali. Ya. Kalau dalam Alkitab bahwa cinta dan kasih itu adalah dua kata yang tidak dapat dipisahkan. Sehingga Alkitab hanya menggunakan kata kasih. Ya, jadi cinta dan kasih itu tidak dapat dipisahkan dalam Alkitab. Oleh karena itu ayat bacaan kita yang telah dihafal oleh teman-teman tadi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Adakah yang korban cinta di sini? Ada? Baru pun yang kemarin. Atau ada yang sedang mencinta saat ini? Banyak. Karena itu, saudara-saudara muda dan remaja yang dikasihi oleh Tuhan, kalau dikatakan cinta dan kasih itu adalah dua perasaan yang kata-kata tubuh tidak sanggup untuk membahasakannya. Oleh karena itu cinta dan kasih itu sangat besar. Betulkah cinta itu butuh pengorbanan? Betul cinta itu butuh pengorbanan? Samakah cinta manusia dengan cinta Allah? Cinta manusia saya kira kau tak kasih tantangan saja. Kan begitu toh? Saya cinta tetapi
Ya, kasih ke tangan saya pegang, lama-lama bukan tangan yang dipegang dan lain sebagainya. Ya. Betul atau benar? Jadi kesalahan dari pasca ini kita memahami cinta yang benar, supaya kita tidak salah lagi menyatakan cinta, kita tidak salah lagi mempraktekkan cinta, tetapi kita berdasarkan cinta kita berdasarkan cinta yang benar. Setuju? Iya. Jangan mau kalau bilang saya cinta tapi kasih. Jangan mau, berarti itu bukan cinta yang sejati. Bukan true love. Ya, true love cinta sejati ya. True love. Ya, cinta sejati cinta yang benar. Jadi banyak orang yang korban karena cinta. Banyak orang yang masa depannya tidak lagi bisa digapai oleh karena salah dalam menanggapi pasangan meraih cinta. Banyak orang yang menjadi orang yang frustasi, bahkan dia menjadi pemberontak terhadap orang tuanya karena salah dengan cinta itu. Mama, saya mau belajar. Bukan curriculum belajar. Yang penting saya lihat atas mamanya. Senang hati itu. Kalau saya lihat atas mamanya, atau saya ingat motor lewat nanam itu. Sekarang apa yang tidak bisa pemuda dan pemudi? Di dalam kamar pun kita bisa melakukan sebuah kejahatan karena semuanya diperlengkapi dengan alat yang canggih. Maka penting sekali pemuda-pemudi kita sekalian memahami tentang cinta, supaya kita tidak salah menjalani kehidupan. Bukan hal yang rahasia lagi kalau orang yang gagal karena salah dalam mempraktikkan cinta. Saya pernah menyampaikan di mudah-mudahan saya lupa masih ingat. Saya pernah menyampaikan waktu Natal pemuda Lamarese. Kebetulan saya yang undang waktu itu saya katakan kenali tentang kelemahanmu. Kenali tentang kelemahanmu supaya kamu tidak diperbudak oleh kelemahanmu itu sendiri. Kenali kelemahan itu adalah kelemahan yang bisa saja kalau tidak diatasi bisa membuat kita jatuh pada dosa atau itu menjadi senjata untuk menjatuhkan kita. Kenali kelemahan kita. Mudah-mudahan saya tidak usah menyanyi ya, kita sudah tahu kalau saya katakan, saya tanya apa itu kelemahannya perempuan. Mau laki-laki kita tahu kelemahan perempuan? Mau? Dia tidak mau. Yang satu ini tidak mau dikasih tahu. Ya, ini bukan menjadi sebuah senjata untuk laki-laki. Ternyata di situ kelemahannya perempuan. Ini disampaikan supaya kita mengatasi kelemahan kita supaya tidak menjadi senjata khusus untuk menjatuhkan kita sebagai muda dan remaja dan Kristen. Tahu kelemahannya perempuan? Kalau orang mereka tidak usah menjawab karena pernah saya sampaikan. Tahu kelemahannya perempuan di mana? Di mana? Di mana? Iya. Kelemahan perempuan adalah di telinga. Coba perempuan ini selalu dikatakan. Tidak begitu. Selalu katakan bahwa saya yang mencintai, saya yang menyayangimu. Dia akan terkapar dengan kata-kata. Kalau dia tidak kuat, kalau dia tidak memahami kita yang benar. Mengapa banyak perempuan yang datang karena dia tidak bisa menguasai kelemahan? Selalu dikatakan saya pokoknya tidak ada selain kau. Bila ada maka kau akan melihat seisi hati tidak. Karena pembabar mengatakan tidak butuh saya. Akhirnya dia tidak tahu bahwa ada maunya yang mengatakan ini. Ada maunya yang mengatakan ini. Ketika dia ada maunya itu, tidak ada babai. Baik kalau dia bertanggung jawab. Jadi saya tidak bisa sembunyi-sembunyi ya. Saya langsung saja mengatakan. Jadi yang supaya kita mengetahui
kelemahan perempuan itu telinganya? Mengapa dia banyak oleh karena dia tidak bisa? Ketika dia mendengar banyak ucapan-ucapan yang memuji, ucapan-ucapan yang membuat dia, ternyata saya yang dicinta. Akhirnya karena cinta manusia itu, ya, jadi karena ya perempuan ini tidak bisa mengatasi dirinya sehingga dia jatuh. Dan dia tidak tahu bahwa cinta ini membutuhkan pembalasan. Dia butuh balasan yang dia kasih itu. Dan akhirnya setelah itu dia dikecewakan, menjadi korban cinta. Kalau laki-laki di mana kelemahannya? Ya kalau lama rese dia sudah bilang di mata. Laki-laki itu kalau melihat barang baru atau sesuatu yang matanya tidak bisa. Jarang-jarang. Mata. Ya toh? Padahal dia sudah punya di situ, tapi dia pergi di sana, podinya kayak di Spanyol. Dia pasti terjadi karena tidak memahami cinta yang sebenarnya. Apa yang sebenarnya tentang cinta itu? Jadi saya katakan ini bukan sesuatu yang membuat Pak Pendeta tadi katakan ini kelemahannya perempuan. Tunggu ke perempuan, saya gombal ke sampai saya dapat apa yang saya mau lalu saya tinggalkan. Bukan seperti itu, tapi bagaimana kita mengatasi kelemahan kita sehingga kita tidak diperalat oleh iblis dengan kelemahan kita yang ada. Supaya tidak banyak lagi yang menjadi korban cinta yang keliru, menjadi korban cinta yang salah. Ya, tetapi saya mau bahwa pemuda dan remaja yang ada di Klasis Roti Burau Tanah Lili itu menjadi pemuda yang memahami benar tentang cinta sehingga bisa juga menyatakan cinta dengan baik. Salah satu contoh cinta yang baik, kalau kita mencintai orang tua kita, kita akan berusaha membuat dia tersenyum, membuat dia bahagia. Bukan hanya pada ketika kita berhasil, tetapi pertama-tama pada tingkah laku kita. Kalau kita bisa membuat orang tua kita tersenyum, ya itu adalah sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Dengan tingkah laku kita pertama, lalu kita mencintai dia. Oh, orang tua saya mempercayakan hal yang besar untuk saya sekolah, untuk saya kuliah. Kenapa saya menyia-nyiakan cinta orang tua saya ini? Kalau kita mencintai orang tua kita, maka kita akan menyatakan kehidupan kita yang benar. Sehingga tidak ada lagi korban cinta yang salah. Kalau demikian, apa hubungannya cinta dengan Paskah yang kita rayakan pada hari ini? Bagaimana Tuhan menyatakan cinta kasih-Nya kepada kita? Tidak dapat dilukiskan. Itulah cinta tadi, bahwa cinta itu ya tidak cukup kata-kata untuk menjelaskannya. Kalau cinta kasih, tidak cukup kata-kata untuk menjelaskannya. Kita melihat cinta kasih sayang Allah yang besar untuk kehidupan kita manusia. Adakah dia ketika dia berkorban bahwa dia mengatakan bahwa saya meminta balasan dari kamu? Ada? Tidak toh? Tidak. Dia mengorbankan seluruh kehidupannya karena dia mencintai kita manusia, karena dia memiliki cinta kasih yang tulus, cinta kasih yang sejati. Itulah true love itu tadi. Cinta sejati itu. Sehingga kita memahami bahwa sebenarnya saya dikasih waktu sebentar saja untuk berkhotbah sehingga tidak terlalu lama. Ya, saya hanya dikasih sebentar saja waktunya. Tidak boleh lebih dari 20 menit, barangkali lebih mini dari 20 menit. Ya, tidak apa-apa ya. Jadi lewat Paskah pada hari ini saya mau supaya kita semua memahami bagaimana cinta kasih-Nya Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Sehingga untuk mencinta selanjutnya adalah kita mencinta dengan hal yang benar. Kenali orang itu bahwa kalau orang ini hanya untuk membahayakan saya, menjatuhkan masa depan saya, buat apa saya mau buang-buang waktu dengan dia? Kan sekarang bukan waktunya kalian untuk hal itu. Yang masih bersekolah, yang masih kuliah, waktunya untuk memberi konsentrasi sepenuhnya pada apa yang dipercayakan itu. Selanjutnya nanti. Ya. Karena semua ada waktunya. Waktunya Tuhan adalah waktu yang tepat. Jadi bagaimana cintanya Tuhan yang besar untuk kehidupan kita menjadikan kita termotivasi.
Sehingga kehidupan kita muda-mudi mengatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Ya, baru dilanjutkan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia. Kalau kita landaskan pada cinta kasih Allah dalam kehidupan kita, maka kita pun akan menyatakan cinta kepada yang lain itu secara benar. Makanya Amsal mengatakan supaya kita tidak mudah jatuh dalam kehidupan ini, apa yang dikatakan Amsal? Jangan engkau mengandalkan kekuatanmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Akui dia dalam segala laku kita, bahwa kita ini tidak mampu. Dengan menghadapi begitu banyaknya cobaan iblis, cobaan dunia dengan berbagai situasinya, kita tidak mampu. Makanya dikatakan akui Tuhan dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Ya, tema kita pada Paskah hari ini adalah tentang cinta. Melihat bagaimana kehidupan pemuda dan remaja dengan berbagai keadaannya sehingga menjadi korban cinta yang salah. Sehingga selanjutnya kita mendasari segala kehidupan cinta kasih kita terlebih dahulu mencintai Allah dalam kehidupan ini. Mencintai Allah dalam kehidupan ini. Memberi hidup kita dulu untuk mempermuliakan Allah. Maka selanjutnya dia yang akan menata masa depan kita. Dia yang akan menolong kita. Dia yang akan memberikan kekuatan kepada kita untuk melawan tipu muslihat iblis. Oleh karena itu saya mau katakan bahwa ketika pemuda-pemudi remaja ada yang mengalami tentang korban cinta yang tidak benar itu, ingat bahwa Tuhan mencintai kita. Dia mencintai kita dengan tulus. Ketika juga mungkin kita dari kecil ditinggalkan orang tua kita, lantas kita tidak menikmati cinta kasih sayang orang tua sampai saat ini. Ingat bahwa cinta Tuhan lebih daripada cinta orang tua yang ada di dunia ini. Jadi jangan kecewa ketika kita mengalami sesuatu hal yang buruk dalam kehidupan ini karena waktu yang lalu. Tetapi lewat penyaliban Tuhan Yesus, Tuhan telah menyalibkan semua dosa kita lewat dirinya dan menyelamatkan kita. Yang terpenting adalah sekarang bagaimana masa di depan kita. Bagaimana waktu di depan kita. Kita mau mengarahkannya dengan baik. Sehingga semangat Paskah menyemangati kita. Memahami benar bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, sanggup menolong kita dalam segala beban kehidupan, dalam segala cita-cita dan harapan kita. Semangat Paskah menyemangati kita untuk mencintai dengan benar. Terlebih dahulu mencintai Tuhan dengan tulus hati, memberi kehidupan kita untuk Tuhan. Lalu kita menggunakan kehidupan ini, ya, karena hal itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Tinggal bagaimana kita menyatakannya sehingga cinta itu membawa sukacita, membawa kebahagiaan sebagaimana Tuhan mencintai kita, menyelamatkan kita sehingga kita mengalami pembebasan dari dosa dan membuat kita bersemangat kembali untuk menjalani kehidupan ini. Ingatlah pemuda-pemudi, masa depan sungguh ada di dalam Tuhan. Menjalani kehidupan dengan benar, Tuhan akan menata masa depan kita. Dan semangat Paskah akan menyemangati kita dalam perjuangan kita saat ini sampai selama-lamanya. Dengan Paskah hari ini kita tidak lagi menyalahgunakan cinta, tetapi kita menggunakannya secara benar, memaknainya secara benar, sehingga kita menikmatinya secara hati. Itulah firman Tuhan. Tuhan menolong kita untuk menyatakannya. Haleluya. Amin.